Sudah mulai. Sudah selesai. Sudah, Pak. Oke, terima kasih kepada Ananda Raja yang sudah memimpin kegiatan doa kita siang ini sebelum melakukan kegiatan pembelajaran. Sebelumnya akan Bapak absen terlebih dahulu. Apakah ada dari perwakilan masing-masing kelompok yang tidak hadir? Kelompok visual yang tidak hadir berapa orang, Neti? 1 orang, Pak. Kelompok auditori, Nakisa, berapa orang yang tidak hadir? 2 orang, Pak. Estetik, ada berapa orang yang tidak hadir? Ananda Raja? Komplit, Pak. Komplit, hadir semua ya? Oke, Komplit, Pak. alhamdulillah. Ya, buat kesepakatan kelas di sini terkait dengan kegiatan meeting kita pada hari ini, yaitu bahwa ada beberapa hal yang harus kita sepakati. Di antaranya dalam kegiatan meeting ini, jika ada yang berbicara, harap menonaktifkan mic-nya untuk peserta yang lain. Kita mendengarkan apa yang diutarakan oleh yang berbicara, baru kita bisa menanggapi apa yang bisa kita tanggapi tentang hal yang dibicarakan tersebut. Kemudian, jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, artinya jika terkendala dengan sinyal, silahkan saja bisa Ananda berkomunikasi lewat media yang lain, misalkan dengan media WA, ya, menginformasikan bahwa memang terpental atau terkendala sinyal. Dan yang terakhir, pada kegiatan nanti ketika terjadi kerja kelompok, Ananda Bapak harapkan dapat berpartisipasi aktif sehingga kegiatan kelompok tersebut dapat berjalan dengan optimal. Apakah yang Bapak utarakan tadi dapat disetujui oleh seluruh Ananda yang ada di room ini? Setuju, Pak. Terkait dengan pembelajaran model atom kita pada saat ini. Nah, di akhir nanti kalian akan Bapak minta untuk mendefinisikan atom itu seperti apa sih, dari istilahnya dari yang kalian pahami gitu loh. Boleh dalam bentuk visual atau gambar, boleh dalam bentuk rekaman suara, dan boleh juga dalam bentuk video hasil dari kegiatan LKPD yang kalian lakukan. Akan Bapak jelaskan tentang materi kita pada hari ini, ya, pada siang hari ini ya, yang berkaitan dengan materi model atom. Bapak izin share screen ya, izin share screen. Tapi sebelum Bapak share screen materi melalui PowerPoint, silakan Ananda lihat di kolom chat itu ada beberapa pertanyaan ya yang bisa Ananda lihat. Ada 4 pertanyaan ya di kolom chat. Silakan Bapak beri kesempatan kepada Anandaku sekalian yang ingin mencoba berpendapat, ya, ingin mencoba berpendapat mengenai beberapa pertanyaan yang Bapak ajukan di kolom chat. Bentuknya bundar. Bentuknya bundar. Tidak dapat terlihat. Terdiri dari 3 partikel. Terdiri dari 3 partikel. Wujudnya ada nggak, Neti? Ada. Pak izin share screen penjelasan atau materi tentang atom yang akan kita pelajari pada hari ini ya. Bapak izin share screen ya. Apakah sudah tampak yang Bapak share screen? Sudah tampak? Sudah muncul di layar handphonenya masing-masing? Sudah gitu. Apa itu atom kan gitu ya? Nah, baru di sini ada penjelasan nih ya. Cuma nanti kita akan lebih perjelas lagi gitu ya. Wujudnya itu seperti apa sih gitu loh, berdasarkan teori-teori yang ada ya. Cuma di sini sudah dijelaskan bahwa atom merupakan partikel terkecil penyusun suatu zat. Nah, maksudnya zat itu apa, Pak? Zat hidup ataupun tak hidup gitu loh. Jadi dimanapun zatnya, ukurannya besar ataupun kecil,
hidup ataupun tak hidup, pasti dia memiliki atom tersebut. Kemudian atom tidak dapat dibagi lagi, artinya sudah sangat kecil sekali, tetapi dia ternyata ada penyusunnya, kan gitu. Di dalamnya ternyata ada bagian lagi. Atom suatu unsur memiliki sifat yang sama. Ya, jadi penyusunnya sama ya sifatnya. Selanjutnya, atom-atom ini dapat mengalami penyusunan kembali untuk membentuk senyawa yang baru. Jadi dia bisa berkumpul menjadi satu membentuk senyawa. Kemudian melalui reaksi kimia, zat-zat yang bereaksi melalui zat baru yang mempunyai sifat kimia yang berbeda dengan zat-zat asalnya. Ya, oke, itu ya. Contohnya, kemudian ini contoh lagi nih, pada rambut kita yang tersusun dari molekul-molekul. Nah, jadi rambut kita pun ternyata terdiri dari molekul-molekul yang ternyata molekul-molekul itu adalah bagian-bagian dari atom. Jadi atom, kumpulan atom-atom itu membentuk molekul. Nah, dari kumpulan molekul itu baru dia bisa membentuk yang namanya helai-helai rambut kita tadi gitu ya. Bapak lanjutkan dulu. Nah, ini ternyata karena konsepnya atom itu bagiannya sangat kecil, kemudian dia tidak bisa kita lihat, harus pakai alat bantu. Meskipun kita sudah tahu itu definisi atom itu seperti apa, tetapi kan kita harus tahu gambaran atom itu seperti apa sih gitu loh. Nah, teori-teori tentang model atom, karena atom itu harus dimodelkan supaya bisa wujudnya bisa kita bayangkan. Nah, model-model atom itu banyak. Di antaranya itu model atom Bohr. Nah, model atom Bohr itu seperti ini. Gambarnya yang ada pada PowerPoint ini, slide yang Bapak tayangkan ini, bahwa di tengah-tengah itu ada intinya. Ada intinya itu ternyata ada partikel positif dan tidak bermuatan, proton dan neutron. Kemudian di kulit-kulitnya itu ada yang namanya partikel elektron. Dan ini pelambangan atom, sifat-sifat fisika. Nah, atom itu juga punya sifat fisika dan kimia. Jadi ada dua sifat. Sifat fisika itu bisa kita amati, bisa kita ukur, bisa kita rasakan ya. Seperti misalkan warnanya apa, ukurannya apa, wujudnya apa, zatnya apa ya. Tuh. Kemudian kalau sifat kimia itu yang berhubungan dengan terbentuknya zat jenis baru. Nah, ini perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari ya. Ini terbakar, kemudian ini kearatan, dan ini pembusukan. Oke, selesai ya. Supaya kalian paham tentang wujud dari atom itu, maka kalian mengikuti apa yang ada di LKPD. Nah, namun hasil akhirnya, khusus untuk kelompoknya Neti, kalian menggambar model atom yang diminta di LKPD itu. Beda sama kelompok yang lain. Kalau kelompok yang lain itu kan dia mengilustrasikan model atomnya itu berdasarkan video kerja mereka. Itu kelompoknya Raja, kerja prakteknya. Kalau kelompoknya Sinakisa, dia mengemukakan tentang model atom dan atom itu sendiri itu berdasarkan rekaman suara hasil akhirnya gitu ya. Paham tidak? Paham, Pak. Oke, silakan Paham, bekerja Pak. ya. Jadi estimasi waktunya itu mungkin dari awal tadi itu 10 menit, mungkin sekitar 8 menit lagi ya. Nah, nanti Bapak ingatkan, Bapak masuk lagi ke room ini bahwa waktu sudah mulai, sudah mau habis, nanti kalian masuk ke room besar tadi, room awal tadi. Ya? Iya, Pak. Oke, silakan perwakilan dari kelompok Raja untuk menyampaikan temuannya dari hasil praktek tadi. Oke, sip. Udah muncul aja ini, Ja? Ya, Pak. Ya. Pertama-tama kita siapkan alat dan bahannya dulu, Pak. Udah, Pak, sekian dari kelompok kami. Oke, terima kasih kelompok Raja ya. Selanjutnya kelompok Nakisa mungkin untuk
menyajikan atau memaparkan hasil dari kegiatannya tadi di roomnya? Saya persilakan Akisa. Kelompoknya Neti, Bapak persilahkan. Oke. Selanjutnya kita bersama-sama bisa menarik satu kesimpulan. Apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran yang sudah kita laksanakan coba? Bahwa yang pertama, kalau ditanya konsep atom itu apa kira-kira? Atom itu partikel. Oke, atom itu? Atom adalah? Atom adalah partikel. Oke, partikel dari satu zat, ya. Kemudian, kalau kita tanya kembali, kira-kira penyusun partikelnya ada nggak? Penyusun partikel dari atom tersebut? Ada, Pak. Ada berapa? Ada 3. Oh, ada 3. Yang pertama? Neutron. Neutron itu tidak bermuatan ya. Yang kedua? Proton. Proton itu bermuatan positif. Yang ketiga? Elektron. Elektron itu bermuatan negatif. Nah, terakhir setelah kita menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita pada siang menjelang sore hari ini, Bapak akan memberikan materi kemudian tugas pada minggu selanjutnya itu mungkin akan Bapak share di grup WA dan tinggal nanti Bapak informasikan dan bisa kalian cek ya. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran pada siang menjelang sore hari ini, alangkah baiknya kita akan latihan dulu nih, latihan kegiatan stop untuk melatih berkesadaran penuh kita terlebih dahulu. Nah, tarik nafas. Hembuskan. Sekali lagi. Dihembuskan. Oke, tarik nafas sekali lagi sambil dirasakan masuknya oksigen. Kita hembuskan kembali. Oke, terima kasih. Oke, pada kegiatan akhir kita, sebelum kita akhiri kegiatan pembelajaran hari ini, Bapak ingin merefleksikan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Bapak munculkan di share screen ya. Tantangan apa yang masih kamu temui dalam mempelajari materi ini? Tantangannya apa nih? Dalam mempelajari materi ini. Materinya maksudnya materi tentang atom ya. Ada nggak tantangannya? Nggak ada kayaknya, Pak. Nggak ada. Yang lain? Ada nggak? Tantangannya ada nggak? Kira-kira kelompoknya Nakisa ada nggak tantangannya, Sah? Ada. Apa tantangannya, Sah? Tantangannya kayak misalkan dari kelompok saya itu disuruh audio referensitas. Oke, bisa saja seperti ini. Kalau di kelompoknya Nakisa kan tantangannya bahwa teman-teman saya tidak semuanya bisa ikut gitu loh, karena terkendala sinyal gitu kan gitu ya. Karena kan kita pembelajaran kita kan dengan daring nih gitu loh. Atau bisa juga terkendala dengan alat, karena kita juga mencari alat praktek itu agak susah gitu ya. Yang keenam, apa yang kamu lakukan agar hasil belajarmu lebih memuaskan di masa mendatang? Apa yang dilakukan supaya hasil belajarnya bagus nih, puas nih kamu gitu loh. Yang dilakukan apa? Harus belajar lagi lebih giat. Nah, yang terakhir ini empati. Empati itu kita peduli terhadap
kondisi kawan kita, lingkungan kita, saudara kita, orang tua kita ya. Jadi kita memiliki rasa yang sangat luar biasa ya. Cukup ya hari ini ya. Terima kasih sudah bisa bergabung pada kegiatan meeting pada sore hari ini. Ini udah menjelang sore ini. Kemudian mungkin ada beberapa hal yang akan kita bahas lebih lanjut ke depannya. Nah, nanti akan Bapak share tentang materi atau pokok bahasan selanjutnya akan kita pelajari. Nah, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada sore hari ini, Raja, Bapak persilakan untuk menutup kegiatan memimpin doa untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini. Silakan, Ja. Baik, Pak. Ya, Pak. Baik. Sebelum mengakhiri meeting kita kali ini, mari berdoa menurut agama masing-masing, Pak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Anda Raja. Bapak ucapkan terima kasih kepada seluruh Anda sekalian yang sudah bersedia hadir atau bisa mengikuti meeting kita pada siang menjelang sore hari ini. Untuk selanjutnya mungkin Bapak informasikan di grup WA ya terkait dengan kegiatan pembelajaran kita selanjutnya, materi-materi. Tetap semangat, jaga kesehatan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Liv dari ruangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mendiawan. Saya akan merefleksikan aksi nyata yang sudah saya lakukan. Yang pertama, selama ini saya beranggapan bahwa pembelajaran yang berpusat pada siswa merupakan pembelajaran yang sudah memerdekakan murid. Namun, pada kenyataannya, konsep merdeka di sini adalah grand design pembelajaran harus bertolak ukur pada intern diri murid, yang berupa kebutuhan belajar bukan hasil pemikiran gurunya. Dari kebutuhan belajar tersebut, baru bisa kita petakan sebaran pemenuhan kebutuhan belajar yang sesuai keinginan dan minat bakat murid tersebut, di samping kemampuan dasar murid yang sudah melekat pada dirinya. Pada pemetaan tersebut, bisa kita lengkapi dengan penerapan 5 kompetensi sosial emosional sebagai penunjang pembentukan karakter murid tersebut. Perasaan yang muncul pada diri saya saat merencanakan dan melaksanakan aksi nyata adalah yang saya rasakan pertama adalah saya termenung, sedikit kaget, karena ternyata penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional itu tidaklah mudah. Terlebih saya harus memastikan betul bahwa pemetaan kebutuhan belajar murid benar-benar sudah saya pelajari dan sudah mewakili potensi yang ada pada murid tersebut. Banyak hal yang saya dapatkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan belajar yang berpihak pada murid dapat saya lakukan dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang berlandaskan pada pemetaan kebutuhan belajar murid. Selain itu, saya juga bisa menerapkan 5 kompetensi sosial emosional yang didasarkan pada teknik berkesadaran penuh. Yang perlu saya pelajari lebih lanjut adalah bagaimana cara memetakan kebutuhan belajar murid dengan benar dan terukur sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Karena jika hasil pemetaan tersebut tidak akurat, maka outcome pembelajaran pun tidak akan sesuai dengan tujuan dari merdeka belajar. Selain itu, saya perlu memahami betul 5 kompetensi sosial emosional yang paling cocok untuk diterapkan pada kondisi sosial emosional murid sekolah menengah pertama. Strategi yang harus dilakukan adalah mengenali kekuatan diri saya sendiri, kekuatan di kelas, dan di sekolah saya. Kemudian, membangun kolaborasi, menjabarkan rencana perubahan, dan melakukan aksi perubahan tersebut. Setelah itu, melakukan refleksi dan evaluasi. Strategi yang paling tepat bagi saya adalah memulai dari perubahan dari diri saya sendiri,
dari hal-hal yang kecil yang bisa langsung berdampak dan dirasakan hasilnya di kelas maupun di sekolah. Jika dilihat pembelajaran saya sebelumnya masih berprinsip satu untuk semua, berbasis hasil akhir dan sifatnya manipulatif. Tidak terlalu fokus pada potensi dan kecerdasan majemuk anak. Jika ingin menilai ranah kognitif, ya anak harus mengerjakan tugas-tugas, ujian tulis, tanpa meminta masukan dari mereka. Jika ingin menilai sikap dan psikomotorik, ya anak diberi LKPD pada saat pembelajaran. Sangat berbeda sekali dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional yang sangat menghamba kepada murid. Memperhatikan maunya belajar murid seperti apa, menggali potensi serta memerdekakan murid dalam belajar. Penilaian hasil belajar berfokus pada penilaian proses atau formatif. Banyak sekali sebetulnya kegunaan dari aksi nyata ini. Salah satunya yang menonjol adalah bagaimana melejitkan potensi murid dengan mengikuti cara dan gaya belajar mereka. Sehingga pada hasil akhirnya akan terbentuk dan terlahir karakter profil pelajar Pancasila yang memang menjadi tujuan pendidikan kita pada saat ini. Terima kasih. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.